Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'. Pemirsa yang mulia, Ramadan di samping dikenal sebagai bulan pensucian diri, tazkiyatun nafs, juga diberi julukan bulan pendidikan atau syahrut tarbiyah. Bulan di mana Allah menyediakan kesempatan bagi kita umatnya untuk menggembleng diri sehingga menjadi manusia yang seutuhnya. Pendidikan lazimnya dilaksanakan di 3 lingkungan pendidikan, yakni di lingkungan pendidikan keluarga yang disebut dengan lingkungan informal. Yang kedua, lingkungan pendidikan non formal yang bertumpu pada pendidikan yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga adalah lingkungan pendidikan formal yang diselenggarakan di lembaga-lembaga resmi yang menyelenggarakan tentang pendidikan. Pemirsa yang mulia, Ramadan juga menyediakan kesempatan bagi kita melakukan kebersamaan terhadap keluarga, suami kepada istri, kita orang tua kepada anak-anak kita, dalam beragam kebersamaan, misalnya saat kita sholat berjamaah, saat kita menyediakan makanan sahur atau berbuka, serta kita menunggu saatnya datangnya berbuka puasa. Kita terus melakukan kebersamaan terhadap keluarga, sehingga karenanya pada bulan ini relatif lebih sering, lebih intensif ketimbang bulan sebelumnya maupun setelahnya. Oleh karenanya Ramadan merupakan momentum bagi kita keluarga muslim untuk penguatan pendidikan informal. Kita sebagai orang tua berperan sebagai pendidik kodrati. Pendidik karena kodrat kita sebagai orang tua yang harus memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Oleh karenanya kita harus mengemban amanah itu sehingga anak-anak kita nanti ke depan akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakshalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khafu alaihim wal yattaqullaha wal yaqul qaulan sadida. Dan hendaklah khawatir sekiranya kamu sekalian meninggalkan generasi anak-anak di belakang kalian adalah generasi yang lemah. Dalam hal ini tentu lemah iman, lemah ilmu pengetahuan, lemah amal soleh. Juga tentu lemah di bidang-bidang lainnya termasuk lemah kesejahteraan. Kita tentu merasa khawatir jika meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi memiliki kelemahan-kelemahan seperti itu. Oleh karena itu Allah berpesan wattaqullah. Kita hendaklah berhati-hati, waspada, bertakwa kepada Allah supaya tidak terjadi hal demikian. Dan kita juga berkata-kata yang benar. Pemirsa yang mulia, kita dalam bulan Ramadan ini banyak sekali pemahaman yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Apalagi ada di antara anak-anak kita yang tahun ini, Ramadan kali ini menjadi pemula puasa.
puasa pemula. Dan kemudian juga ada di antara anak-anak kita yang barangkali baru beralih dari masa kanak-kanak ke masa remaja, masa baligh. Banyak sekali pemahaman yang harus kita berikan sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan tuntunan agama kita kepada anak-anak kita yang beranjak remaja, yang beranjak dewasa, dan yang kemudian baru belajar mengerjakan ibadah-ibadah praktis. Kalau kita mengikuti Luqmanul Hakim, maka di antara materi penting yang harus kita transfer ke anak-anak kita adalah pendidikan akidah. Ya bunayya la tusyrik billah, pendidikan tentang keimanan. Ini karena menjadi pondasi yang di atasnya akan berdiri bangunan yang megah ketika pondasi dasarnya adalah kuat. Oleh karena itu, sejak awal sekali, sejak dini sekali, pendidikan akidah ini harus kita kukuhkan kepada anak-anak kita. Kemudian setelah itu juga pendidikan tentang moralitas, akhlak. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku, pada Allah, dan berterima kasih kepada orang tua. Nah, ini adalah pesan Luqman kepada anaknya supaya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Ini adalah representasi dari akhlak. Kita harus memberikan contoh keteladanan akhlak, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama, dan akhlak kepada diri sendiri serta akhlak kepada alam sekitarnya. Di samping itu kemudian baru aqimis sholah. Kita juga mengajarkan tentang pendidikan ibadah, terutama pendidikan ibadah praktis, pendidikan yang hari-hari kita jalani. Seperti saat ini kita tengah menjalani ibadah puasa, sekaligus kita memberikan contoh kepada anak-anak kita secara langsung, memberikan pemahaman sedikit demi sedikit secara langsung kepada anak-anak kita. Memang benar urutannya adalah pendidikan akidah, pendidikan akhlak, dan pendidikan ibadah. Namun prakteknya tentu hal ini menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kita. Yang penting terhadap pengetahuan keagamaan dan praktek amaliyah secara praktis seperti ini harus selesai pada lingkungan pendidikan informal. Sehingga nantinya ketika anak-anak kita sekolahkan, sehingga di sana akan mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dari para pendidik profesional, anak-anak kita sudah memiliki dasar keislaman yang kuat. Sehingga nantinya memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, kemudian memiliki keterampilan yang banyak, tetapi juga memiliki keimanan dan ketangguhan dalam religiusitas kita. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini dapat kita manfaatkan untuk penguatan pendidikan informal kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.